Ditpol Airut Polda Sulteng berhasil mengungkap 3 kasus destructive fishing dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut serta berhasil mengamankan 5 pelaku berikut puluhan botol bom ikan. Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng berhasil meringkus MB alias Bintang 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya. Menuju hari jadi ke-76 yang jatuh pada 1 September mendatang, Polisi Wanita Republik Indonesia sambangi dan gelar baksos serta pelayanan kesehatan pada hari Kamis 23 Agustus 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, pemirsa, Ditpol Airut Polda Sulteng berhasil mengungkap 3 kasus destructive fishing dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, serta berhasil mengamankan 5 pelaku berikut puluhan botol bom ikan. Daripada rekan-rekan kita yang bertugas di Direktorat. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit Penmas Bithumas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari di Mako Ditpol Airut Polda Sulteng, Wani, Kabupaten Donggala. Yang pertama, TKP di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Motong dengan pelaku 3 orang warga Gorontalo. Petugas juga berhasil mengamankan 15 botol bahan peledak dan 60 kg ikan. Kedua, pengungkapan dengan TKP 20 mil laut di perairan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Dengan barang bukti 4 botol bahan peledak, 5 kg ikan hasil tangkapan. Pengungkapan ketiga dengan TKP perairan Muara Pantai Kabupaten Banggai dengan barang bukti 8 botol bom ikan dan 10 kg ikan hasil tangkapan. 5 pelaku saat ini diamankan di Mako Ditpol Airut Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku kini dikenai Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng berhasil meringkus MB alias Bintang 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya. Kejadian tersebut terjadi di dalam lift sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada 11 Juli 2024 lalu. Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng berhasil meringkus MB alias Bintang 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Alia 20 tahun yang merupakan kekasihnya. Kejadian tersebut terjadi di dalam lift sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada 11 Juli 2024 lalu. Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Tengku Arsya Kadafi menjelaskan bahwa korban sebenarnya sempat berupaya melakukan mediasi dengan pelaku. Selama hampir 1 bulan, korban berharap ada itikat baik dari pelaku, baik berupa permintaan maaf maupun perubahan sikap.
Namun setelah tidak ada respon positif dari pelaku, korban memutuskan untuk melaporkan tindak kekerasan fisik tersebut kepada pihak kepolisian. Yang menderita tekanan psikis dan itu dampaknya cukup panjang. Ya. Kemudian tadi terkait adanya laporan ITE dari pihak pelaku masih kami tidak lanjuti. Tapi perlu kami sampaikan, yang dilakukan pelaku ini bukan yang pertama melakukan kekerasan terhadap korban. Pernah dilakukan sebelumnya di tempat yang lebih privat tentunya, tapi saat ini yang bersangkutan berani melakukan di tempat umum dikarenakan pasca peristiwa sebelumnya korban tidak berani untuk melaporkan. Jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk setiap korban yang saat ini tidak bersuara untuk berani melaporkan apabila ada menerima kekerasan, jangan sungkan atau ragu melaporkan pada kami. Selain kami juga menampilkan terkait tindakan polisi yang kami dalam merespon ada peristiwa ini, kami juga mengajak untuk silent victim atau korban-korban yang saat ini masih tidak bersuara agar jangan takut untuk melaporkan. Kami dari pihak kepolisian dan stakeholder terkait akan hadir mendampingi Anda dan melindungi Anda untuk membantu Anda tetap dalam kondisi aman dan tidak menerima kekerasan baik verbal maupun kekerasan secara fisik. Jadi jangan khawatir, ya, kami akan hadir untuk bersama-sama melindungi Anda sekalian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengamankan pelaku di rumah orang tuanya di Ciledug, Tangerang pada 20 Agustus 2024. Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoluan Situmorang mengungkapkan bahwa motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya adalah karena kesal tidak diajak bersuah foto bersama korban, yang kemudian memicu perdebatan antara pelaku dengan korban. Setelah kekerasan terjadi, korban sempat turun ke basement hotel dan meminta pertolongan kepada petugas keamanan yang segera membantunya. Selain mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya, korban juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Tak hanya melakukan tindakan penganiayaan, pelaku juga sempat merampas handphone milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat, melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, alumni Akademi Kepolisian Angkatan 91 melaksanakan bakti sosial pemberian tali kasih. Bakti sosial ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian alumni Akpol 91 kepada para mantan pengajar dan juga pengasuh Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian Angkatan 91 Batalion Baradaksa, Kamis 22 Agustus 2024, melaksanakan kegiatan bakti sosial, penyerahan tali asih kepada para anggota tetap, serta mantan pengasuh Akpol Angkatan 91. Acara bakti sosial ini dilaksanakan di Gedung Manunggal Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan reuni 33 tahun alumni Akademi Kepolisian Angkatan 1991. Hadir dalam acara ini Gubernur Akpol Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar beserta para pejabat utama di lingkungan Akademi Kepolisian. Penyerahan tali asih sendiri dilakukan secara langsung oleh Gubernur Akpol yang juga merupakan perwira Akpol 91. Dalam sambutannya, Gubernur Akpol sempat mengenang pengalaman bersama para pengasuh selama menjabat Taruna pada tahun 1988 hingga 1991. Pada kesempatan ini, saya selaku Gubernur Akademi Kepolisian diberikan mandat oleh teman-teman saya untuk memberikan tali asih dari Angkatan 91 Akpol, ya, di mana pada saat yang sama ada beberapa rekan-rekan kami yang juga mengunjungi mantan-mantan pengasuh yang karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk datang. Ya, Pak Tomo Birowo, ya, Pak Tomo Birowo dan yang lain-lain, ya, didatangin karena nanti pada hari Sabtu akan ada kegiatan
dari mulai Jumat sih sebenarnya sampai dengan hari Sabtu malam akan ada kegiatan reuni keluarga besar alumni Akpol 91 di Akademi Kepolisian. Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar menyampaikan tali asih ini sebagai wujud kepedulian anak asuh kepada para pengasuh. Para pengasuh yang pernah menempa dan mendidik para taruna Akademi Kepolisian Angkatan 1991. Dari Semarang, Faris Hasni dan Bowo Triwidodo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, alumni Akpol 91 hari ini melaksanakan bakti sosial berupa pemberian tali asih kepada para mantan pengasuh mereka pada saat pendidikan di Akademi Kepolisian. Dan untuk mengetahui kegiatan pemberian tali kasih ini, kita telah terhubung bersama reporter Polri TV, Faris Hasni. Selamat sore, Faris. Bagaimana dengan pemberian tali asih oleh alumni Akpol kepada para pengasuh hari ini? Ya, rekan Mentari dan pemirsa, hari ini alumni Akademi Kepolisian Angkatan 91 melaksanakan bakti sosial berupa pemberian tali kasih ke para pengasuh yang pernah mendidik mengasuh mereka tentunya. Acara tali kasih sendiri berlangsung pada pagi jelang siang tadi, di mana acara dipimpin langsung oleh Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar, yaitu Gubernur Akademi Kepolisian. Untuk diketahui pemirsa bahwa Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar ini sendiri adalah alumni Angkatan Kepolisian, Akademi Kepolisian Angkatan 91. Jadi beliau di sini memiliki kapasitas untuk mewakili para rekan-rekan alumni beliau untuk memberikan santun, memberikan berupa tali kasih yang diberikan kepada mereka yang pernah mengasuh, mendidik, kemudian yang mengurus mereka tentunya sepanjang mengikuti pendidikan di Akademi khususnya mereka Angkatan 91. Jadi dalam periode 1988 hingga 1991. Acara di awal tadi sempat formal pemirsa, namun di tengah acara kemudian mencair, di mana Gubernur Akademi Kepolisian menceritakan kenangannya ketika mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian, bagaimana ia dan teman-temannya menjalani kehidupan keseharian sehari-hari bersama para pengasuh tentunya. Ada banyak cerita yang disampaikan, kemudian ada pengasuh-pengasuh yang dikenang karena untuk hal-hal yang kecil, untuk hal-hal yang receh seperti ada pengasuh yang dikenal karena sering memberikan sambal, atau di mana pengasuh ada anak didik taruna yang menginginkan suka makanan pedas, kemudian ingin menambah sambal, kemudian ada nih pengasuh yang bisa didatangi untuk mau memberikan sambal untuk sekedar untuk makan tentunya. Jadi cerita-cerita kecil seperti itu banyak terjadi pada hari ini, di mana sangat bangga dengan capaian para alumni Akademi Kepolisian Angkatan 91 yang hari ini merayakan reuninya tentunya yang ke-33. Acara berlangsung sangat informal untuk di tengah hingga akhir acara, di mana para pengasuh mengenang para alumni Akademi Kepolisian 1991 ini sebagai sosok-sosok yang sangat baik pada masanya. Kemudian cerah masa depannya ini terbukti karena banyak sekali lulusan Akpol tahun 91 ini yang sudah berkiprah di berbagai daerah dengan penugasan berbagai level dari tingkat daerah bahkan hingga ke tingkat nasional tentunya sebagai pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk acara hari ini sendiri juga ada sana di mana ada kunjungan yang dilakukan ke sejumlah keluarga dari baik almarhum maupun keluarga yang tidak bisa mengikuti reunian, kemudian disambangi ke rumahnya. Dan hari ini acara sendiri sudah selesai, namun karena ini adalah rangkaian acara untuk memperingati 33 tahun pengabdian dari 33 tahun reuni Akademi Kepolisian Angkatan 1990, maka masih ada rangkaian acara lainnya hingga 2-3 hari ke depan. Untuk besok sendiri pemirsa akan dilakukan pembagian santunan kepada anak yatim, sholat Jumat tentunya. Dan demikian dulu laporan dari Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Mentari kembali kepada Anda di studio, silahkan. Baik, terima kasih Faris Hasni untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Pemirsa, para mantan pengasuh alumni Akpol 91 pada hari ini menerima tali kasih dalam rangka peringatan 33 tahun reuni Akpol 91. Tali kasih ini pun mendapat sambutan positif dari para mantan pengasuh serta mengingatkan kembali sejumlah kenangan selama mengasuh para alumni.
Ya, saya mengucapkan terima kasih mewakili rekan-rekan Antap Akpol atas tali kasih yang diberikan oleh alumni 91. Mudah-mudahan alumni 91 semakin ke depan semakin sukses, kemudian bisa membawa Polri untuk lebih dicintai masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini saya melihat sukses, semoga lebih sukses lagi. Beliau sangat menyala dan hebat. Sampai sekarang ada yang jadi tahta di Indonesia. Ada kenangan nggak Pak terhadap mereka yang ada di masa Akpol 91 ini, ada kenangan nggak saat mendidik mereka? Ya ada, sangat disiplin dan sangat masih berjiwa akabri. Terus terang kami bangga, terima kasih kepada alumni 91 Batalion Bradaksa. Berarti dari Bradaksa kami masih ada atensi, masih ada perhatian terhadap kami yang dari Batalion Bradaksa untuk kami. Jadi kami terima kasih sekali. Kalau 91 lebih canggih, lebih bagus, terbukti banyak pejabat yang masuk sebagai pimpinan di tahun 2004 ini. Polres Pekalongan menggelar Sispam Kota Operasi Mantap Praja 2024 di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan pada Rabu pagi. Informasinya setelah jeda berikut ini.